warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala azza min qa'il fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita sekaligus Ustadz kita yang senantiasa membersamai kita, membimbing kita, Ustadz Fukhdo. Semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua paguyuban, ketua RW kalau ada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka untuk mengikuti tarhib Ramadan. Ibu bapak sering mendengar kata tarhib. Sekarang saya tanya, tarhib itu apa maksudnya? Tarhib itu apa maksudnya? Menyambut Ramadan. Itu kira-kira dari kata apa? Oh, bisa tarhib itu biar kita ngikuti acara terus, tapi kalau kita nggak ngerti artinya percuma. Tarhib dari kata rohaba, yurahibu tarhiban, dari kata marhaban. Jadi kalau kita kepada Nabi marhaban ya nurul ain, marhaban jaddal Husain, tapi ini marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Jadi tarhib maknanya adalah mengucapkan selamat datang kepada Ramadan. Jadi kata rohaba yurahibu tarhiban. Mungkin bagi orang yang tidak mau tarhib, mungkin bertanya, emang tarhib ada dalilnya? Kadang-kadang orang suka tahu, tanya dalilnya mana pakai tarhib sekarang. Dalilnya ada, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu datang bulan Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adakum sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahla. Telah datang pada kalian sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia, memimpin bulan, famarhaban bihi wa ahla. Selamat datang bulan Ramadan. Inilah ya dalil tarhib Ramadan salah satunya. Ada juga dalil bahwa kita ingat. Saya tanya, kalau Bapak Ibu ketemu Ramadan berapa kali? Ada yang 20 kali, saya yakin. Ada yang mungkin 40 kali ketemu Ramadan. Ada yang 15 kali. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Ramadan hanya 9 kali Ramadan saja. Ini peluang besar bagi kita semua. Berbeda dengan peluang yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketemu Ramadan hanya 9 kali saja. Tidak pakai 20 apalagi sampai 50 ya kali. Di saat beliau di Mekah 13 tahun belum ketemu Ramadan. Rasul selama yang menjadi Rasul umur 40 tahun, meninggal umur 23 tahun, 63. Selama menjadi Rasul 23 tahun lamanya, dan beliau mendapatkan Ramadan hanya 9 kali saja. 13 tahun di Mekah beliau belum mendapatkan Ramadan. Begitu masuk ke Madinah yang tahun 1 Hijriah, maka tahun depannya, tepatnya tahun kedua Hijriah, malam yang kedua bulan Sya'ban, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan.
berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah pada malam yang kedua di bulan Sya'ban ya tahun kedua Hijriah, sehingga praktis beliau mendapatkan bulan Ramadan 9 kali saja karena beliau meninggal tahun 11 Hijriah umur 63 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka secepat mungkin beliau mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan yang seperti ini modelnya. Ya tentu kemasannya berbeda. Kalau Rasul bisa jadi hanya mengumpulkan saja nggak pakai snack, tapi kalau hari ini kemasannya ada snacknya. Kata panitia snacknya banyak, jamaahnya kurang, berbiar snack. Nanti boleh dipukul dua-dua itu kurangnya nanti. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan nggak pakai snack, karena begitu mendengar suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yatasabaquna ila Rasul, para sahabat bergegas menuju pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kumpulkan para sahabat, baik yang laki maupun perempuan. Rasul berikan tausiah, Rasul berikan pencerahan mengenai bulan Ramadan itu. Rasul sampaikan mengenai keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan, apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dari A sampai Z disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah acara. Tapi acara ketika itu belum dinamakan dengan tartib. Orang-orang sekarang kemudian menamakan acara yang seperti itu namanya tartib Ramadan. Jadi kalau orang yang ingin tahu dalil, itulah dalilnya tartib Ramadan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumpulkan sahabat, tidak pernah mengumpulkan orang-orang yang berada di sekitar beliau, tentu Rasul tidak pernah melaksanakan tartib. Tapi faktanya Rasul melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Justru kita merujuk apa yang pernah dicontohkan, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul, kalau kita simpulkan secara global, apa yang mesti kita persiapkan di bulan Ramadan? Yang pertama, niat dan perencanaan. Kita niat dan merencanakan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Yang ketiga, aksi di bulan Ramadan. Udah tiga aja, gak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah niat dan perencanaan. Ibadah Ramadan itu ibadah yang sangat lama jamaah sekalian. Beda dengan ibadah sholat. Sholat 5 waktu paling satu sholat hanya seperempat jam. Mungkin yang paling heboh adalah haji. Haji itu berapa hari? Bapak Ibu yang sudah haji berapa hari? Ibu-ibu yang sudah haji berapa hari haji itu? 40 hari, lama amat 40 hari. Sekarang kurangi ke 38 hari. Itu yang ONH reguler, bukan kelas. Haji selama 38 hari itu ternyata ibadahnya hanya selama 6 hari saja. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Jadi jangan bayangkan orang berada di Mekah sekian hari itu ibadah terus, tidak. Ibadahnya hanya 6 hari saja. Sisanya adalah tani, mangan, tubuh. Disingkatkan tamattu, tani, mangan, tubuh. Karena orang haji Indonesia sih haji tamattu semua, tani, mangan, tubuh. Maksudnya tamattu itu adalah sebuah istilah dalam haji. Haji itu kan ada 3, haji ifrad ya, kemudian haji qiran atau haji qorin, dan ketiga haji tamattu. Haji ifrad itu haji duluan, baru kemudian umroh. Kalau qorin atau qiran adalah haji dan umroh secara bersama. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Jadi kita yang datang ke Mekah sana, kalau kemudian gelombang 1 kita langsung ke Mekah, begitu sampai di Mekah kita langsung melaksanakan prosesi umroh 2 jam 3 jam kelar selesai.
Setelah itu sudah tidak ada kegiatan itu. Kegiatannya sholat jamaah doang, sholat jamaah. Yang punya duit lebih belanja, makan belanja. Shopping. Mohon maaf, kalau orang-orang yang memang diniatkan memang mau kesana, apalagi kesana belanja sebanyak-banyaknya, luar biasa. Saya 2007 yang pertama kali haji itu bersama dengan orang daerah sini, Pasar Angin itu mana, saya tidak tahu. Belanjanya itu lebih dari 1 kintal. Padahal bagasinya hanya jatahnya 20 kilo atau 5 kilo. Baru seminggu belanjanya 1 kintal. Dia sudah paketin dulu. Ini sampainya berapa? Kapan katanya? Nanti kalau kita pulang Ustaz kita sampai juga bareng-barengnya. Kegiatan saya dari belanja, makan. Yang punya duit dikit, dia tidak mau makan, dia tidak mau. Ya kalau kita yang menentu wal fuqara ini kan makanya Madura itu kan ya. Riyal wahid, nasi riyal sama kriya semuanya 1 riyal. Nasi 1 riyal, ikan 1 riyal, semuanya 1 riyal. Sekali makan 4 riyal sudah kenyang. Nasi double 3 itu masih muda double 2 ya kan. Ikan 1 saya 1 4 riyal. Itu bagi mereka yang punya duit cari makanan yang di restoran Turki, restoran mana. Begitu memang. Makanya saya katakan kami makan. Kalau orang Sunda kan katanya hardulin, ya hardulin. Jadi itu haji jemaah sekaliannya hanya 6 hari, tapi persiapannya begitu lama sekali. Makanya coba sekarang kalau ada haji nanti berangkat bulan Syawal nanti, mereka pastinya kemarin sudah mengikuti yang namanya manasik haji. Kita ibadah Ramadan yang sebulan penuh, boro-boro pakai manasik Ramadan, kasih target Ramadan yang datang ustadznya dulu. Itu keterlaluan kan itu, coba bayangkan. Rumahnya sono GPS kesini 8:30 time sampai. Bapak ibunya mana belum ada. Ada yang masih pakai singlet doang, ada yang masih masuk sarung, ya kan? Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita lakukan yang pertama adalah kita niat dan perencanaan. Niat dulu. Sebanyak apapun kita niatkan, perkara nanti bisa dilaksanakan atau tidak itu urusan belakang. Yuk kita niatkan. Bismillah, itu nanti kita ingin sholat tarawih selama sebulan penuh di bulan Ramadan, apapun yang terjadi. Kita ingin berpuasa selama sebulan penuh. Kita ingin menghatamkan Al-Quran sekian kali, kita ingin sekian kali terus. Kita ingin mengikuti program tadi, memberikan takjil setiap hari Ahad sore, kita kasih takjil selama habis subuh ya. Kita bismillah niat nawa itu, kita habis sholat subuh baca Al-Quran, nggak pakai tidur lagi. Kadang-kadang orang habis subuh pada tidur. Paling nikmat adalah tidur habis subuh di saat Ramadan. Kita niatkan. Niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya. Kalau kita niat baik, satu niat saja sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu niat kita menjadi sebuah kenyataan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Niat dulu Pak. Kita akan niat dulu. Nanti saya tarawih selama sebulan penuh. Saya usahakan kalau tarawih, kalau bulan Ramadan jamaahnya saya usahakan dengan waktu. Ya apalagi saya yang tidak pulang kampung, saya punya program apa yang saya ingin dapat pahala ya haji atau bebas dari neraka. Gimana caranya ya? Caranya adalah kita sholat berjamaah selama 40 waktu, di mana setiap kali imam takbiratul ihram kita mendapatkan takbiratul ihram. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah dengar orang-orang yang haji reguler, mereka berada di Madinah selama 9 hari. Maksud dan tujuannya apa mereka berada di Madinah selama 9 hari? Maksudnya adalah agar mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah selama 40 waktu. Tujuannya apa? Agar mereka terbebas dari neraka. Tapi kira-kira ke Madinah pakai ongkos sudah. Ongkosnya berapa sekarang? Umroh doang 33 juta. Sekarang ada sholat yang nilainya sama dengan berjamaah 40 waktu di Madinah. Sholat apa? Berjamaah selama 40 hari. Setiap kali berjamaah kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kata Nabi dalam hadis yang
Man shalla fi jama'atin arba'ina yawman yudriku fihi takbiratul ihramil imam kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak putus, setiap kali berjamaah dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dicatat oleh Allah 2 kebebasan. Yang pertama, bebas tidak akan masuk neraka. Yang kedua, bebas dari kemunafikan. Salah satu ciri cermin dari orang yang tidak pernah bohong, salah satu cermin orang yang tidak pernah bohong adalah setiap kali dia sholat senantiasa berjamaah. Maka kalau kita melihat orang yang senantiasa sholatnya berjamaah, insya Allah salah satu jaminan yang diberikan oleh Allah, ngomong tidak pernah bohong. Sebab bohong itu salah satu ciri munafik. Kalau orang sholatnya tidak pernah berjamaah, pasti banyak bohong. Jadi ini yang mau bebas dari neraka sama dengan sholat berjamaah 40 waktu di Madinah. Silakan sholat selama 40 hari berturut-turut, gak pakai putus. Setiap kali imam takbir Allahu Akbar langsung nyambung. Jangan imam sudah mau salam baru datang, beda takbir dulu saja. Imam udah salam baru datang begitu. Ini imam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar langsung nyambung Allahu Akbar. Selama 40 hari insya Allah dikasih kartu. Kartu apa ini? Bukan kartu bebas minyak goreng, bukan, ya kan? Kartu bebas masuk surga. Yang kasih siapa? Yang kasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diprogram Bapak Ibu sekalian. Ingat dulu ilmunya, nanti diprogram kapan-kapan. Kalau kita nggak pulang kampung aja dari sekolah, pengen di rumah aja deh. Ya pokoknya selama 40 waktu, 40 hari saya sholat berjamaah terus, nggak pakai putus. Kalau yang masih ada acara pulang kampung begini maka ada ya, udah capek 30 hari, udah ada pulang kampung nggak jangan, udah ada batas. Direncanakan. Bapak Ibu sekalian, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah kita niat, kita punya rencana. Jamaah nggak putus, terawih nggak putus, puasanya juga tidak putus. Begitu tanggal 1 Ramadan nggak pakai jeda, langsung tancap gas beramal soleh, yatasabaquna bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kayak kata orang. Begitu tanggal 1 Ramadan suasananya betul-betul hangat semua. Habis sholat subuh sepi, di mana-mana sepi. Nggak tahu pada tidur semua. Bangun-bangun jam 10, ya kan? Begitu bangun bawaannya lemas banget. Maunya cukup aja lemas bawaannya. Ntar kakaknya dari jam 11 persiapan sholat zuhur. Habis sholat zuhur masih ngantuk lagi pengen tidur. Habis gimana ya maklum tanggal 1? Masih ada kata maklum tanggal 1. Ini menunjukkan sebelum Ramadan dia tidak pernah bangun malam, tidak pernah berpuasa. Saatnya masih ada kesempatan. Bagi yang biasa puasa Senin Kamis silakan lanjutkan puasanya. Bagi yang belum, ibu-ibu yang masih punya utang, bayarin utangnya masih ada. Ya jangan sampai kena penalti dari Allah nanti. Kalau kredit ya nunggak sampai numpuk-numpuk kena penalti. Jangan sampai utang sama Allah penalti. Bayarin utangnya dulu. Sehingga begitu tanggal 1 Ramadan sudah biasa bangun malam, biasa melek. Tanggal 1 Ramadan habis subuh langsung tajam gas baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran terus, kita kejar apa yang kita ingin ya dapatkan. Ya kita ingin seperti Imam Syafi'i selama sebulan ya bisa menghantamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khataman. Katanya mengikut mazhab Syafi'i. Ya kalau nggak bisa 60 mirip-mirip dikit lah, nolnya dibuat. Berapa kali? 6 kali. 6 kali bisa 6 kali. Yang bisa 6 kali khataman dapat hadiah umroh gratis. 6 kali khataman. Ini minimal kayak Imam Syafi'i minimal. Kalau nggak bisa Imam Syafi'i sudahlah sepertiganya kayak 2 kali khataman. Jangan sampai berapa kali khataman. Nah Ustaz cuma sekali
dong, ya Allah, satu bulan Ramadan hanya sekali khataman saja. Imam Bukhari setiap hari khatam Al-Quran, ya 30 juz setiap hari siang harinya. Malamnya per 3 malam hafal khatam Al-Quran 30 juz. Ini yang harus kita lakukan. Tentu kita tidak boleh memaksakan diri, karena prinsipnya dalam Islam adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jangan aneh-aneh pengen mengejar khataman Al-Quran, ibu-ibu lupa mengusir anak. Anaknya teriak-teriak lapar minta makan gak dikasih, ibunya kejar terus khataman Al-Quran sampai anaknya tiba-tiba jatuh sakit karena ibunya kejar khataman Al-Quran, ibunya lupa mengusir anak. Enggak benar juga yang begini. Masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Baca Al-Quran bagus, ngurusin anak wajib. Makanya anak ngurusin dulu, anak beres makan semuanya beres, ibunya baru lanjut. Kadang-kadang ada ibu yang kelewatan semangat. Pengen saya 4 kali khatam Ustaz, ya bagus. Anaknya kagak diurus terus. Anaknya mau mandi kayak mama gak diurus, itu udah kemana-mana kan. Ibunya baca Al-Quran terus. Ini loh waktu kamu nangis terus, kenapa sih begini kan? Anaknya nangis kagak boleh. Namanya anak nangis itu sudah betul. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jangan ibu-ibu pengen ngejar khatam Al-Quran, anaknya jadi korban. Ya tentu tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupan. Demikian pula bapak-bapak. Saya off dulu Pak selama Ramadan, kenapa? Cuti aja deh katanya. Saya pengen ngejar khatam Al-Quran 4 kali Pak katanya. Soalnya kalau kerja repot. Bapak, kira-kira kalau cuti ada cadangan selama Ramadan? Ya tabungan untuk makan Ramadan atau persiapan itu tahu deh. Bensin juga Pak. Ya akal tak jelas begitu jangan. Dahulukan yang wajib, yang sunnah-sunnah, belakangan jangan kebalik-balik. Giliran Ramadan, enggak kerja, alasannya pengen ngatamin Al-Quran, sementara anak istrinya merengek-rengek terus. Tahu sih Abiyah gimana sih katanya pengen ngatamin Quran terus. Jadi gimana kita makan sahurnya, bukannya gimana? Enggak benar juga. Ya kerja wajib ngatamin Quran sunnah, kerja dulu, setelah kerja di sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau ditanya kayak Imam Syafi'i itu dulu kerja nggak ya? Imam Bukhari kerja nggak ya? Kalau soal kerja atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat trennya, bisa jadi kerjanya tidak banyak, tetapi persiapan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sudah lebih dulu disiapkan. Jangan kemudian kita hanya ngikuti semangatnya, tetapi persiapan tidak dipersiapkan. Ini adalah malapetaka buat kita. Kadang-kadang ada orang punya semangatnya kelewatan, tapi fakta sebenarnya nggak dipersiapkan. Mau apa? Mau itikaf bisa katanya berapa hari? 40 hari. Terus anak istrinya, istri mah gampang Ustaz, saya titip sama Allah aja deh. Titip sama Allah, gimana cara titipnya? Udah bismillah aja deh katanya. Sebenarnya jadi korban istrinya, istri mah mau teriak-teriak, tadi bilang reseh. Lu syukur punya suami kayak gua ini soleh begini kan, nggak pernah macam-macam. Tiga itikaf aja nggak mau nyari duit sendiri, gimana caranya? Masa nggak bisa? Saya itu punya jamaah, ya punya jamaah, istrinya begitu sudah jadi mantu nggak kerja nggak apa itikaf 40 hari kemana-mana. Istrinya ditinggal nggak diapa-apain, akhirnya diancam sama mertua. Kamu kalau masih begini-begini terus ceraikan anak saya. Gak berani dia akan jangan jadi keluar. Kalau yang begitu mertua kan berani. Tapi kalau ibu masa protes sama ya suami yang begitu, nyari suami yang soleh susah bu. Itu orang yang soleh, yang ahli itikaf itu orang yang soleh. Yang penting mindsetnya saja dia aja. Abi boleh itikaf 40 hari, tapi ingat siapkan dananya 6 juta paling tidak ya untuk hidup kita ini. Jadi kan sudah ada 6 juta, silakan Abi itikaf apa beda. Memang yakin banget deh, Abi kan kemana-mana yakin pasti di masjid deh. Tapi ingat siapkan dulu uangnya, biar anak-anak pengen makan, pengen jajan sudah siap. Jangan kemudian istrinya suruh nyari-nyari sendiri, soalnya dong, minat kakaknya kan ada, emaknya kan ada, mertuanya ada. Akhirnya apa? Saudara-saudara dari istri, saudara dari semua yang pada kasihan tuh, bapaknya itikaf, ya sekarang nggak makan sekian hari, ini nggak benar yang begitu.
Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya bagus niatnya, tapi harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian berikutnya, sekarang apa yang kita lakukan ini? Bahwa Ramadan itu 30 hari. 10 hari pertama hanya persiapan, 10 hari yang kedua mulai semifinal. Ingat, yang 10 hari yang terakhir adalah itu finalnya Ramadan. Karena itu segala sesuatu ibadah yang bersentuhan, kegiatan yang bersentuhan dengan 10 hari Ramadan harus mulai kita rencanakan sekarang. Dari 10 Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan yang paling yang menakjubkan mana? Malam yang ke-27 Ramadan. Karena malam itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Kata Nabi, wa arjaha an takuna fi lailatis sabi wal ishrin, yang paling bisa diharapkan akan turunnya Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27 Ramadan. Bapak itu kalau mau pulang kampung beli tiket, ingat waktunya. Jangan bersamaan dengan malam 27 Ramadan. Ibu-ibunya kalau mau bikin dodol, bikin kue, jangan bersamaan malam yang ke-27 Ramadan. Jangan di saat orang betul-betul semangat untuk mencari Lailatul Qadar, kita malah bersandarian di kereta, bersandarian di bus, ya kan? Bersandarian di perjalanan. Tapi itu semuanya kita rencanakan mulai sekarang ini. Jangan sampai malam hari ke-26-nya capek-capek belanja di Tanah Abang, kesel-keselan kesana kemari. Aduh, boro-boro pakai kawin. Seharian capek dengan abang ini katanya. Makanya kalau mau beli baju, ibu-ibu beli sekarang ini, masih ada bulan Sya'ban. Duitnya belum ada, Ustaz. Boleh pinjam, gitu kan? Ya, pinjam kemana, Ustaz? Ya, yang pinjam yang mau siapa? Pinjam Pak Ustaz. Pinjam Pak Ustaz boleh, ya kan? Jadi ini semuanya kita rencanakan. Jadi betul-betul Ramadan kita ini adalah Ramadan yang bermakna, Ramadan yang memberikan sebuah pahala buat kita. Karena Ramadan kita yang kita lalui ini jangan sampai sama dengan Ramadan tahun kemarin. Bapak-bapak kalau kerja gajinya nggak naik, kira-kira betul kan? Tahu bosnya beli amat. Udah 3 tahun nggak naik sama sekali Pak katanya. Tapi kira-kira bapak-bapak ibadah Ramadan nggak naik seperti itu nggak katanya? Ya Ramadan gitu-gitu aja. Mestinya harus sama. Kalau urusan dunia bapak pengen naik tingkatannya, urusan akhirat juga sama harus naik tingkatannya. Maka para ulama mengatakan maka yauhu khairan min amsi fa warabi. Barang siapa yang hari-hari dia sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari-hari dia sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa khabir. Barang siapa yang hari-hari dia sangat lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip semakin hari semakin baik. Tambah umur tambah dekat dengan Allah. Tambah umur ibadahnya tambah baik. Ibadah yang kita lakukan dengan anak-anak segini ini beda. Kalau anak-anak begini yang masih ya ABG ini, yang penting dia puasa, sholat tarawih sudah syukur alhamdulillah. Ditambah baca Quran dikit alhamdulillah. Biar pemain HP sadar ke apa yang penting puasa, yang penting tarawih. Nggak bisa dipaksakan untuk baca Al-Quran terus. Tidak bisa dibahas ngapain kalau Ramadan itu begitu. Belum bisa namanya anak-anak. Tapi yang kita ini yang sudah kepala 4 ke atas, apalagi yang sudah kepala 6, kita harus ingat bahwa kepala 4 itu adalah lampu kuning, kepala 6 adalah lampu merah. Jadi mulai kepala 4 harus serius ibadah. Apalagi sudah kepala 6 harus lebih serius. Kalau anak-anak begini biarkan aja sesuai dengan fitrahnya dia. Namanya anak main HP udah biarin. Tapi jangan